Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum biokimia pertemuan kedua tentang lemak. Kita akan melakukan uji penyabunan, uji gliserol, dan uji kolesterol pada lemak. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui proses terbentuknya sabun oleh senyawa lemak. Yang kedua mengetahui karakteristik bau pada senyawa lemak. Yang ketiga, mengetahui reaksi yang terbentuk pada saat kolesterol diuji dengan metode Lieberman-Burchard. Kita review sedikit terkait lemak. Garam asam lemak biasanya disebut sabun. Daya pembersih sabun bertumpu pada sifat amfipatrik molekul sabun. Dengan ion Ca++ dan Mg++, sabun dapat membentuk garam Ca atau Mg yang mengendap. Oleh karena itu, apabila dalam air terdapat ion-ion tersebut atau yang disebut air sadah, sabun mempunyai sifat dapat menurunkan tegangan permukaan air. Hal ini tampak dari timbulnya busa apabila sabun dilarutkan dalam air dan diaduk. Asam lemak tak jenuh mudah mengadakan reaksi pada ikatan rangkapnya. Dengan gas hidrogen dan katalis Ni dapat terjadi reaksi hidrogenasi, yaitu pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Proses hidrogenasi ini mempunyai arti penting karena dapat mengubah asam lemak yang cair menjadi asam lemak padat. Ini adalah salah satu proses pada pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Lemak netral disebut juga asil gliserol atau gliserida. Lemak ini merupakan komponen utama lemak simpanan pada sel-sel hewan dan tumbuhan, terutama pada jaringan adipose vertebrata. Sifat-sifat fisik lemak netral mencerminkan susunan asam lemak dari lemak. Sebagai dalil umum adalah titik lebur suatu asam lemak berkurang dengan bertambahnya ketidakjenuhan dan berkurangnya bobot molekulernya. Dengan proses hidrolisis lemak akan terurai menjadi asam lemak gliserol. Proses ini dapat berjalan dengan menggunakan asam, basa, atau enzim tertentu. Proses hidrolisis yang menggunakan basa menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Oleh karena itu, proses hidrolisis yang menggunakan basa disebut proses penyabunan. Lipid adalah ester asam lemak dan gliserin. Biasanya, zat tersebut tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lipid. Adapun pelarut lipid tersebut adalah ether, kloroform, benzen karbon tetraklorida atau CC14, silena, alkohol panas, dan aseton panas. Lipida adalah zat yang menyerupai lipid, sangat penting karena merupakan simpanan tenaga yang amat besar dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Bagi hewan dan manusia, lipid berfungsi sebagai sumber energi dan diperlukan insulsating pada jaringan lain. Selain itu juga berfungsi sebagai bagian dari sel membran dan sebagainya. Klasifikasi lipid menurut Bloor. Yang pertama, lipid sederhana, yaitu atau simple lipid. Lipid ini merupakan zat yang terdiri dari ester asam lipid dengan alkohol. Ada 3 jenis lipid sederhana, yaitu lipid yang teksturnya. Yang pertama, lipid yang teksturnya padat dalam suhu kamar. Yang kedua, minyak yang teksturnya cair dalam suhu kamar. Dan 3, lilin atau malam yang merupakan ester asam lipid dengan alkohol yang BM-nya tinggi atau rantai C-nya panjang. Yang kedua, lipid kompleks atau compound lipid. Lipid ini merupakan ester asam lipid yang mengandung gugus lain yang terikat pada alkohol, misalnya fosfolipida dan glikolipida. Yang ketiga, derivat lipida adalah zat yang berasal dari hasil hidrolisis zat tersebut di atas yang antaranya asam lipid jenuh dan tak jenuh, alkohol dan gliserol, sterol, lipid aldehid, dan badan keton. Sifat-sifat lipid yang pertama hidrolisis, misalnya hidrolisis dari trigliserida biasanya dengan enzim lipase akan menghasilkan gliserol dan asam lipid. Yang kedua, pembentukan membran misel dan emuls. Pada umumnya lipid tak larut dalam air sebab mengandung ikatan hidrokarbon yang non-polar. Namun ada beberapa lipida seperti fosfolida, sphingolida mengandung lebih banyak bagian yang polar bila dibandingkan dengan yang non-polar, sedangkan bagian yang polar memiliki sifat larut dalam air. Misel dapat terjadi bila polar lipida mencapai konsentrasi tertentu yang terdapat aqueous medium, maka akan terbentuk misel. Pada pembentukan garam menjadi misel akan memudahkan pencernaan lipid. Yang ketiga, hidrogensi merupakan proses pembentukan lipid tak jenuh menjadi lipid jenuh. Yang keempat, transit atau tengik merupakan perubahan bau rasa pada lipid yang mengandung asam lipid tak jenuh yang mengalami oksidasi dari udara bebas. Katalisator yang mempercepat transit atau tengik
adalah Pb dan Cu. Oleh karena itu, perlu adanya zat antioksidan untuk mencegah ketengikan. Kolesterol merupakan lemak darah yang disintesis di hati serta ditemukan dalam sel darah merah, membran sel, dan otot. Kira-kira sebanyak 70% kolesterol diesterifikasi dalam kombinasi dengan asam lemak serta 30% dalam bentuk bebas. Kolesterol digunakan tubuh untuk membentuk garam empedu sebagai fasilitator pencernaan lemak dan untuk pembentukan hormon oleh kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Kolesterol serum digunakan sebagai indikator penyakit arteri koroner dan arteriosklerosis. Nilai normal kolesterol adalah kurang dari 200 mg per dl. Apabila kolesterol direaksikan dengan asam asetat anhidrit dan asam sulfat pekat dalam lingkungan bebas air, maka akan terbentuk warna hijau biru yang intens akibat pembentukan polimer hidrokarbon tak jenuh. Minyak, lemak, dan minyak merupakan lipida sederhana. Lemak berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan minyak berwujud cair. Minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak goreng tergolong senyawa lipid trigliserida yang strukturnya terdiri dari asam lemak dan gliserol. Minyak goreng adalah produk olahan yang mudah mengalami kerusakan atau ketengikan yang ditandai dengan perubahan rasa dan bau. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh panas, interaksi dengan air atau hidrolisis, dan oksigen atau oksidasi, serta aktivitas enzim. Penggunaan minyak goreng yang sudah rusak atau tidak sesuai standar dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian mutu minyak goreng. Parameter yang dapat digunakan untuk menentukan mutu atau kualitas minyak goreng antara lain kadar asam lemak bebas dan angka peroksida. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, alatnya yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas beker, dan pemanas spiritus. Untuk bahannya, yang pertama pelarut, digunakan aseton, etanol, kloroform, dan ether. Ingat, untuk beberapa bahan nanti kita akan melarutkannya di lemari asam, ya. Yang kedua, sampel uji berupa minyak goreng dan margarin, lalu bahan uji kolesterol berupa lemak sapi dan lemak ayam, air, KOH, NaOH, KHSO4, kloroform, larutan asam asetat anhidrit, larutan H2SO4 pekat. Cara kerja yang pertama, uji penyabunan lemak. Kita siapkan 2 tabung reaksi, masukkan 4-5 tetes sampel yang akan diuji. Tambahkan air sebanyak 3 ml, lalu masukkan KOH 1 ml, panaskan campuran tersebut sampai mendidih selama 1-2 menit, lalu dikocok dan amati pembentukan busa. Ulangi tahapan A sampai E dengan mengganti larutan KOH-nya ini tadi menjadi NaOH. Yang kedua, uji gliserol. Siapkan 2 tabung reaksi, masukkan KHSO4 setinggi 0,5 cm ke dalam 2 tabung reaksi, ya, tabung reaksi 1 dan 2. Lalu tambahkan 5 tetes sampel yang akan diuji pada tabung reaksi. Jika senyawa lemak berbentuk padat, maka jumlahnya kira-kira sama dengan KHSO4. Lalu tambahkan lagi KHSO4 dan panaskan dengan hati-hati. Amati dan cium baunya. Lalu kalian catat, ya. Yang ketiga, uji kolesterol. Larutkan sedikit kolesterol menggunakan kloroform hingga larut. Ingat ya, ini di lemari asam dilakukannya. Lalu tambahkan 10 tetes asam asetat anhidrit dan 2 tetes H2SO4 pekat. Kocok perlahan-lahan dan biarkan beberapa menit. Amati tingkat intensitas perubahan warna yang terjadi. Lalu hasilnya kalian catat dalam tabel, ya, atau tabel hasil pengamatan. Untuk uji penyabunan ditulis sampelnya apa saja, pembentukan busa dengan penambahan KOH-nya bagaimana, pembentukan busa dengan penambahan NaOH-nya bagaimana, ya. Keterangannya positif untuk pembentukan busa. Lalu uji gliserol sama, ya, sampelnya apa saja, bagaimana dengan tingkat baunya. Lalu uji kolesterol, sampelnya apa saja, dan warna dan tingkat intensitasnya seperti apa. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.